Yang baru. Yang pertama kita akan melakukan konsolidasi internal di seluruh gerakan koperasi di Kota Semarang. Ada 50% Kota Semarang, koperasi-koperasinya yang belum menjadi anggota kita. Karena memang menjadi anggota Dekopinda itu sifatnya sangat bergantung pada masing-masing koperasi. Karena kita sukarela, tidak bisa memaksa. Namun dengan kerjasama melalui dinas dan government, pemerintah kota, Pak Wali Kota senantiasa mengharapkan supaya seluruh koperasi di Kota Semarang bisa menjadi anggota Dekopinda, sehingga kita akan merangkul semuanya untuk bisa menjadi anggota Dekopinda bagi koperasi-koperasi yang belum melakukan registrasi sebagai anggota Dekopinda Kota Semarang. Lalu yang kedua, kami akan melakukan follow up dari kegiatan program kerja yang sudah ada 5 tahun kemarin. Jadi salah satunya adalah kita akan mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus untuk teman-teman anggota dulu. Jadi nanti yang mereka belum mempunyai sertifikasi di bidang dengan pinjam, di bidang jasa, di bidang pertokohan, kita akan bekerjasama dengan Dekopin Pusat untuk menyelenggarakan dan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang di dalamnya mereka sudah tersertifikasi semua. Kami sudah fasilitasi satu tempat khusus yang kuantitasnya sekitar 25 sampai 30. Nah, ini yang akan kita kembangkan ke depan, sehingga mudah-mudahan dengan ini seluruh penggiat koperasi baik dari pengurus, pengawas, pengelola itu sudah mempunyai sertifikasi profesi di bidang masing-masing. Artinya profesional. Kita menuju profesional dan harus profesional. Dan yang ketiga, kita akan mengembangkan digitalisasi koperasi di Kota Semarang. Kita sudah mengundang mitra dari Jakarta yang bekerja sama dengan Dekopin. Kita akan pilih beberapa koperasi yang memang sudah siap untuk sarana prasarannya untuk menggunakan digitalisasi koperasi. Sehingga dari semua aspek kegiatan, usaha, kelembagaannya, organisasi, dan keuangannya, semuanya nanti berbasis IT. Digitalisasi sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Harus kita sudah planning ke sana dan harus kita laksanakan di periodisasi. Itu Pak, kami melihat masih banyak UMKM yang berdiri. Apakah itu termasuk jangkauan Pak Khalid? Banyak. Ya, sebagaimana sudah disandingkan antara dinas dan Dekopinda, periode kemarin kita sudah mengembangkan yang namanya Gerekopi NMI, Gerakan Integrasi Koperasi dan Usaha Mikro, yang ada di Kota Semarang. Hampir 15.000 UKM yang ada di Kota Semarang. Kita kemarin mengambil tema era new normal, kebangkitan koperasi sebagai wadah untuk UMKM. Ini justru kita akan kembangkan lebih harmonis lagi. Kota Semarang sudah menyelenggarakan sejak tahun 2017. Kita safari kecamatan-kecamatan dan hasilnya sudah bisa kita rasakan. Sehingga sebagai wadah untuk mengayomi, untuk memberikan fasilitasi, baik itu pemasarannya, baik itu permodalannya, ataupun dalam melakukan kinerja kerjasama antara satu dengan yang lain, maka koperasi ini harus bisa memberikan fasilitasi itu untuk para UKM di Kota Semarang. Dengan wabahnya COVID ini jelas koperasi ritmenya pelan ya Pak ya. Bagaimana supaya segmennya Bapak supaya bisa kembali? Baik, koperasi dan UKM dengan adanya pandemi ini memang luar biasa. Ya, kita mengalami apa yang istilahnya koperasi terdampak. Jadi semuanya kena dampak yang luar biasa. Ini yang akan kita raih, ini yang akan kita tingkatkan, ini yang akan kita fokuskan melalui apa? Yuk kita bangkitkan melalui digitalisasi. Kebanyakan mereka terganggu ketika pemasarannya tidak melakukan digitalisasi. Program-program istilahnya minimarket itu hampir semuanya mau collab, mau tutup karena mereka masih menggunakan cara-cara manual, konvensional. Lah ini yang harus kita pacu, kita dorong. Digitalisasi harus kita bidik. Tidak banyak, kami akan mengundang kemarin itu 20 koperasi dulu tahap 1. Kita undang di sini, kita adakan pendidikan pelatihan bagaimana digitalisasi, bagaimana mengas barang, bagaimana kemudian kita mempublikasikan, bagaimana sistem pembayarannya dan sebagainya. Ini yang harus kita siapkan. Kita sudah siap itu. Insya Allah ya paling lambat sebulan ke depan kita sudah mulai melakukan kegiatan. Jadi untuk tahun depan Pak, 2021 ya? Awal tahun ya. Januari. Ya, kita dalam waktu dekat ya tentu akan menyusun kepengurusan ketua lembaga sampai ke bawah. Karena ketua lembaga ada 7 atau 8 nanti kita kembangkan, terus kita lantik, baru nanti kita mulai kerja semua. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak. Ini kan Pak, tadi saya mengikuti terus dalam acara ini banyak kegiatan yang sukses. Itu apa Pak kiat-kiatnya Pak? Satu, sebagai insan ya kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berdoa dan mohon bimbingannya.
Terus yang kedua tentu saya minta doa restu orang tua. Ketika kita mau mengadakan kegiatan selalu saya sempatkan minimal telepon, minimal juga saya datang ke rumah ya hanya setengah jam, 1 jam, nyuwun dengan restu Bapak Ibu. Dan yang ketiga tentu kita membangun silaturahim yang bagus dengan teman-teman semua di barisan kita, di stakeholder kita, dan kita senantiasa bekerja dengan maksimal. Karena ini amanah yang tentu akan diminta pertanggungjawaban, maka saya secara pribadi beserta tim, yuk kita menjalankan amanah ini dengan baik supaya amanah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para seluruh anggota dan yang memberikan dukungan serta support kepada kita. Itu barangkali kunci-kunci sukses kita dimanapun kita berada. Bagaimana Pak cara untuk masyarakat itu berminat untuk berkooperasi Pak? Silakan Pak. Ya, bagaimana ini menjadi salah satu pilar tugas Dekopinda, Dekopinwil, dan Dekopin Pusat. Ada yang namanya Gemaskop. Gemaskop itu Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Siapa yang memberikan pencerahan ini sampai menyentuh ke titik bawah masyarakat itu tidak lain adalah kita, Dewan Koperasi, yang harus menyelenggarakan itu. Dan kita sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu. Kita sentuh adik-adik kita yang ada di mahasiswa. Kita sentuh adik-adik kita yang di SMA. Maka kemarin kita sudah mengadakan kegiatan yang namanya Lomba Karya Tulis Ilmiah Koperasi untuk siswa SMA, siswa mahasiswa, dan SMP. Bahkan kita juga bekerja sama dengan dinas sudah menyelenggarakan yang namanya Lomba Cerdas Cermat Perkoperasi yang di tingkat SMA. Sudah berjalan sekitar 4 tahun. Dan itu mungkin juga menjadi inisiasinya adalah kami, para Dekopinda dan para pimpinan Dekopinda. Kalau boleh tahu Pak, ini musda keberapa Pak? Saya ini saya mengikuti musda yang kedua ya. Jadi periode kedua dan saya dipilih oleh anggota untuk didapuk menjadi ketua. Sebelumnya saya belum pernah ikut. Jadi saya ikut pertama 2015 terpilih. Waktu itu kita suara terbanyak sampai 80%. Tapi tahun ini subhanallah hampir 100%. Betul. Jadi peserta cuma satu yang tidak setuju tadi Bu Mena ya. Jadi hampir 100% mengaklamasi saya untuk melanjutkan. Itu barangkali diadakan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali kita adakan musda. Baik Pak. Ya. Cukup. Semoga Oke. sukses Pak. Terima Selamat kasih bertugas. Pak Teguh. Selamat Terima kasih Pak bertugas. Cakro. Semoga Sukses sukses. selalu untuk kita semua. Amin. Amin.